Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Al-hadithu thaminu, adapun hadis yang ke-8. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'min alladhi yaqra'ul qur'ana mathalul utrujjah. Adapun umpamanya atau perumpamaannya orang mukmin yang membaca al-mukmin akan Al-Qur'an, mathalul utrujjah, yaitu umpamanya buah utrujjah. Rihuha tayyib, adapun aromanya utrujjah yaitu tayyib, harum. Wa ta'muha tayyib, adapun rasanya tayyibun, yaitu enak. Wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an mathalut tamrah, adapun perumpamaannya orang mukmin yang tidak membaca mukmin akan Al-Qur'an, mathalut tamrat, yaitu umpamanya tamr, biji korma, buah korma, bukan bijinya ya, buah korma. La rihalaha, yang tiada aroma bagi tamrah. Wa ta'muha tayyib, adapun rasanya tamrah yaitu enak, hulwun, manis. Jadi yang penting mukmin dulu. Kalau sudah mukmin itu rasanya enak pasti. Kalau mukmin tidak baca Al-Qur'an, rasanya tetap enak tapi aromanya tidak ada. Orang mukmin membaca Al-Qur'an, rasanya enak, aromanya harum. Wa mathalul munafiq, adapun perumpamannya orang munafik, alladzi yaqra'ul Qur'an, yang membaca munafik akan Qur'an, mathalur raihana, yaitu umpama raihana. Rihuha tayyib wa ta'muha marrun, buah raihana ini. Adapun rihuha, aromanya raihana yaitu harum, wa ta'muha marrun, adapun rasanya kalau dimakan ya raihana yaitu pahit. Raihana ada yang mengartikan ada buah-buahan, ada yang mengartikan itu bunga. Wa mathalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an, adapun perumpamannya orang munafik yang tidak membaca man akan Al-Qur'an, kamathalil hamdalah, yaitu seperti upamanya hamdalah, buah hamdalah. Laisa laha rihun, tiada bagi hamdalah apa aroma. Wa ta'muha murrun, adapun rasanya hamdalah yaitu pahit. Rawahu Syaikhani, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Wal lafdhu li Muslim, adapun lafadznya hadis yaitu milik Imam Muslim. Wa fi riwayatil Bukhari, dan disebut di dalam riwayat Imam Bukhari apa lafadz, mithlul fajir badala mithlul munafik, hale menjadi gantinya masalul fajir, hale mengganti lafaz masalul munafik. Nah, yang penting jangan jadi orang munafik. Orang munafik itu tidak ada tidak manfaat, walaupun harum tapi dalamnya tidak benar, pahit. Apalagi munafik yang memang jahat, hamdalah itu. Wal lafdhu li Muslim wa fi riwayat al-Bukhari mathalul fajir badala mathalul munafiq. Qala sahibul Mukhtar, berkata siapa sahibul Mukhtar, al-utrujjah wal utrujju bi dhammil hamzah war ra wa tasydidil mim fihima, yaitu dibaca dengan dhammanya hamzah ud war ra wa tasyd bi dhammil hamzah war ra wa uturrujjah wa tasydidil jim uturrujjah, menurut sahibul Mukhtar. Fihima, dalam
wa tasdidil mim fihi ma di dalam uturruja atau uturruj. Naam. Wa haka Abu Zaid turunjah, dan meriwayatkan siapa Imam Abu Zaid akan lafaz turunjah, wa turunjun, dan akan lafaz turunjun. Intaha. Wahiyat samratul ma'rufa, adapun utrujah atau utruj atau turunja atau turunjun, as-samaratul ma'rufa yaitu buah-buahan yang diketahui atau terkenal fi biladis Syam, di negara Syam, bil kabbad, dengan nama al-kabbad. Akbaru hajman minal laymun, lebih besar hajman barangnya, minal laymun daripada lemon. Min fasilatil hamdiyat, bagian dari alhamdiyat. Apa hamdiyat itu? Apa namanya? Buah-buahan nah penyaman hamdiyat poncak maturan ini kah? Alhamdiyat ya, buah-buahan celok tapi yang biasa dibikin hamdiyat nikah, semacam marin pon badan nika pon tak dem keluar kepikiran nika. Semacam salad, semacam penapanya mana ki, pengawet lah dia. Laha raihatun thayyibatun, yaitu bagi samrah atau utrujah, samratul hujjah, ada kabat itu, raihatun thayyibatun, adapun aroma yang yang harum, wa ta'mun thayyibun, dan rasa yang enak, yusna'u min kisyril murabba, yang dibuat dari kisyriha, apa namanya kisyr, kulitnya, al-utrujah, al-murabba, apa murabba. Jadi kulitnya saja kolen bisa dibikin murabba. Apa murabba? Can orang kantoh. Nah penyaman lagi. Saya sebut ke roti kasak. Saya sebut ke roti pada neben ananas, beda strawberry, benih salad, benih salad. Karo si mira, si manis, karo biasa nah. Murabba nyaman kasak. Nah, kalau pay boleh gula ni kan. Qalahu syekhuna, berkata kepada qaul atau kalam syekhuna, siapa guru kami, Syekh Muhyiddin Mazzawiyah Ad-Damashqi, hafizahullah taala wa ra'ah. Qauluhu, adapun sabda Nabi, masalut tamrah, qala Syekhuna Al-Harari rahimahullah, orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran sama dengan buah korma. Artinya manis, bermanfaat, tapi tidak ada aroma. Yang dimaksud kata beliau, ay la riha mustahalaha, artinya tiada aroma yang dicari, yang disenangi laha bagi tamrah. Wa illa, dan jika tidak, fatamratu laha rihun, maka adapun tamar laha rihun, yaitu bagi tamar adapun aroma. Sebenarnya ada aromanya, ada baunya itu tamar, tapi tidak dicari. Apakah ada misalkan parfum aroma tamar? Tidak ada, karena yakni rihuha atau rihuhu la tushtaha. Yani warraihanatu kullu baklatin thayyibatir rihi. Adapun raihanah yaitu tiap-tiap baklah, daun-daunan atau sayur-sayuran, thayyibatir rihi, yang harum baunya. Wal hamdalah, adapun al-hamdalah nabatun murrun, yaitu tumbuh-tumbuhan yang pahit, la saqalaha, yang tiada batang bagi ya hamdalah. Wa fihi tamthilun, dan yaitu dalam hadis adapun tamthilul a'mal bil asmar, mengumpamakan amal-amal dengan buah. Wa hiya min thamaratin nufus, adapun asmar yaitu sebagian dari
samaratin nufus, buah-buahnya an-nufus, jiwa, banyak-banyak jiwa. Yang dimaksud di sini adalah jiwanya orang mukmin, jiwanya orang munafik, ya. Wa fi hadat tamtil ma'anin, dan yaitu di dalam ini perumpamaan adapun banyak-banyak makna. Dzakara Ibnul Malik, yang menyebut akan ma'anin siapa Ibnul Malik fil Mabarik, di dalam kitab Al-Mabarik. Min jumlatiha, yaitu sebagian dari jumlahnya, ma'anin annal asjara, adapun sungguhnya pohon-pohon, al-musmira, yang berbuah, la takhlu, yaitu tidak sepi, tidak kosong, asjar, aman, dari orang yaghrisuha, yang menanam apa, yaghrisuha, yang menanam, ya man, ha akan asjar, waskiha, dan menyiram, man akan asjar, wa yurabbiha, dan menjaga atau merawat, man akan asjar. Kadal mukmin, seperti itu juga orang mukmin, yaitu seperti itu adapun orang mukmin, yuqayyidullahu Allah, mengikat lahu, bagi mukmin siapa Allah, man akan orang, yu'addibuhu, yang mendidik, man hu akan mukmin, wa yu'allimuhu wa yuhaddibuhu, dan mengajari, man akan mukmin, wa yuhaddibuhu, dan mendidik juga di sini, mensucikan man atau membersihkan man akan mukmin. Wala kadzalikal hamdalal muhmalal matrukah, wala, dan tidak seperti itu, alhamdalah, dan tidak yaitu seperti itu adapun hamdalah, buah hamdalah, al muhmalah, yang disia-siakan, al matrukah, yang ditinggalkan, intaha, telah selesai ya qaul syekhina bitasarruf. Artinya apa? Nabi SAW memberikan perumpamaan kepada kita, orang mukmin yang baca Al-Quran begini, orang mukmin yang tak baca Al-Quran begini, kemudian orang munafik yang membaca Al-Quran begini, orang munafik yang tak membaca Al-Quran begini. Artinya kita mulai dari orang mukmin. Sebagaimana Nabi SAW mengumpamakan, memberi perumpamaan orang mukmin itu dengan buah yang baik, apalagi yang harum, tentunya buah-buahan dan pohon-pohonnya itu ada yang menanam, ada yang menyiram, ada yang merawat, sehingga buahnya bagus. Begitu juga orang mukmin, perlu kepada guru, perlu kepada orang yang mengajarkan tauhid, perlu kepada orang yang mendidik, perlu kepada orang yang membimbing, sehingga betul-betul menjadi mukmin sejati. Buah-buahan yang mahal, yang bermanfaat, pasti ditanam, disiram, dijaga. Buahnya dirasakan oleh banyak orang. Kalau orang munafik, siapa yang mau membesarkan orang munafik? Siapa yang mau menjaga orang munafik? Siapa yang mau menyiram, merawat orang munafik? Dibiarkan saja. Seperti buah hamdalah, buah-buahan menjalar yang tidak ada manfaatnya, pahit, dimakan malah menjadi racun. Ini yang dimaksud daripada keterangan Syekhina Al-Harari rahimahullahu ta'ala. Qala An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, fihi fadilatu hafidhil Qur'an, yaitu di dalam hadis adapun keutamaannya orang yang menghafal Al-Qur'an. Yang menghafal Al-Qur'an, hafidh. Ini kalimat hafidh bisa bermakna, diberi makna orang yang menghafal Al-Qur'an, yang terus membaca Al-Qur'an, menjaga Al-Qur'annya. Hafidh bisa diberi makna yang memelihara Al-Qur'an, memelihara hafalannya, memelihara tajwidnya, juga memelihara hukum-hukumnya. Naam, fadilatu hafidhul Qur'an, keutamanya orang yang menghafal Al-Qur'an, wastihbabu darbil amsal liidhahil maqasid, dan disunnahkannya membuat perumpamaan-perumpamaan liidhahil maqasid, untuk jelasnya banyak-banyak tujuan, atau menjelaskan banyak-banyak tujuan, intaha. Telah selesai qaulun Nawawi. Qala Hafidh rahimahullah, tsumma qila, kemudian dikatakan, al hikmatu fi takhsisil uturjab bitamsil,
Adapun hikmah di dalam menspesialkan buah utrujah bitamthil akan perumpamaan duna ghairiha, bukan selain utrujah, minal fakihah daripada buah-buahan, allati tajma'u tib tayyibat ta'mi warri, yang mengumpulkan fakihah akan bagusnya makanan dan aroma, katufahah seperti apel. Jadi kenapa utrujah bukan apel? Kan sama-sama enak, sama-sama enak dan harum juga. Kenapa harus utrujah kabat itu? Li'annahu yutatawa bikishriha. Karena sungguhnya perkara yutadawa dibikin obat bikishriha apa dengan kulitnya utrujah. Ini li'annahu yutadawa bikishriha, karena sungguhnya bisa kepada utrujah juga. Yutadawa yaitu dibuat obat dengan kulitnya utrujah. Jadi bisa ke mudzakkar, bisa ke muannas di sini karena di situ buah-buahan. Wa huwa mufarrahun bil khasiyah, adapun utrujah mufarrahun yaitu dipenuhi dengan khasiyah, keistimewaan, banyak keistimewaannya. Wa istakhraju min habbiha duhnun lahu manafi', dan dikeluarkan dari habbiha, bijinya utrujah, duhnun minyak, lahu yaitu bagi duhun, abun manfaat-manfaat. Jadi baiknya saja, bijinya saja ketika diolah itu akan mengeluarkan minyak, yang minyaknya itu banyak manfaatnya untuk luka, untuk kecantikan dan lain sebagainya. Waqila, dan dikatakan innal jinna la taqrabu al-bait alladhi fihi al-utrujjuh. Sungguhnya jin yaitu la taqarraba ya. Taqarraba ya taqarrabu. La taqrabu. Yaitu tidak mendekat ya. Jin al-baita akan rumah alladhi fihi al-utruj, yang yaitu dalam rumah adapun utruj. Jadi di dalam pekarangan rumah, di depan rumah kalau ada pohon itu, jin tidak mendekat katanya. Sebagian ulama mengatakan begitu. Juga ada sebagian pendapat bahwa buah bidara itu, pohon bidara itu adalah pohon yang ditakuti jin. Kalau di depan rumah ada pohon bidara, jin katanya takut untuk dekat-dekat. Fanasaba, maka sesuai hadis ayyumatsala bihi fanasaba, maka sesuai ayyumatsala, harus dibuat perumpamaan bihi dengan utruj, Al-Qur'an, Al-Qur'an alladzi la taqrabuhu syayatin, yang tidak bisa mendekat kepada Al-Qur'an syaitan-syaitan. Wa ghilafu habbi abyad, adapun ghilafnya bijinya utruj, abyadu yaitu putih. Fa yunasibu qalbal mu'min, maka sesuai ghilaf akan hatinya orang mukmin putih. Ghilaf ini kulit dalam, bisa dimaknai cak madhuranah longon. Wa fiha aidan minal mazaya, dan yaitu di dalam ma'anin aidan dan yaitu di dalam utrujah aidan lagi minal mazaya, daripada, dan di dalam utrujah aidan lagi minal mazaya daripada
keistimewaan. Apa keistimewaannya? Kibari jurmiha, besarnya buahnya utrujah, wa husni mandhariha, dan baik indahnya pemandangannya utrujah, wa tafrihi launiha, dan sama indahnya launiha, warnanya utrujah, walini malmasya, dan lembutnya sentuhannya utrujah, wa fi akliha ma'al iltidadi tayyibu nakhatin, dan yaitu di dalam makanannya atau rasanya. Wa fi akliha, tidak diterus, jangan itu jadi atop saja. Wa fi akliha, dan di dalam rasanya ya utrujah, ma'al iltidad, beserta enak. Nah, wa fi akliha ma'al iltidadi tayyibu nakhatin, dan yaitu di dalam rasanya utrujah beserta enak, adapun harumnya nakhah, rasa. Wa dibagh mi'datin, dan membersihkan mi'dah. Wa jawdatu hadmin, dan baiknya hadm, menghancurkan makanan di dalam perut. Walaha manafi' ukhra, dan yaitu bagi utrujah adapun manfaat-manfaat yang lain. Wa qala, dan berkata siapa? An-Nawawi rahimahullahu taala. Wa fil hadithi fadilatu hamilil Qur'an, dan yaitu dalam hadis adapun fadilahnya hamilil Qur'an. Kalau tadi ini intaha di sini tadi waqala, dan berkata al-hafidh, ya, bukan Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi mengatakan hafidul Quran, kalau al-hafidh hamilul Quran. Hamilul Quran di atasnya al-hafidh. Al-hafidh hanya hafal. Kalau hamil mengerti maknanya dan mengamalkannya. Nah, wa fil hadithi fadilatu hamilil Quran, dan yaitu dalam hadis adapun fadilahnya hamilil Quran, orang yang mengemban Al-Quran. Wa darbul mathal littaqribi lil fahm, dan membuat perumpamaan untuk mendekatkan diri akan pemahaman. Wa annal maqsuda min tilawatil Quran al-amalu bima dalla alih, dan sungguhnya yang dimaksud dari membaca Al-Quran, mangqara'a itu, yaitu al-amal, yaitu al-amalu, melakukan, bima, dengan perkara, dalla alih, yang menunjukkan yang menunjukkan Al-Quran alaihi tasmah. Intaha fil fathi. Selesai qaulul hafidh di dalam kitab Fathul Bari. Wa qala as-Sanusi rahimahullah, innal maqsuda min hifdzil Quran, sungguhnya yang dimaksud dari menghafal Al-Quran, ta'ahuduhu, yaitu mengikat Al-Quran, bikathratit tilawah, dengan banyaknya membaca, lil wukuf, untuk tegak, ala asrari lil wukuf, untuk berhenti atau tegak atau berdiri, ala asrari ma'ani, atas rahasia-rahasia makna-makna Al-Quran, wal itti'ad, dan mengambil peringatan, bi karimi mawa'udhi, dengan baiknya mau'idah peringatkan Al-Quran, wal itti'ad, menjadikan atau mengambil, wal amalu innal maqsud min hifdhi ta'ahuduhu wal ta'ahuduhu. Di sini innal maqsud min hifdzil Quran ta'ahudu wal amalu bi syarifi awamiri, dan mengamalkan dengan mulianya perintah-perintah Al-Quran, wa nawahi, dan cegahan-cegahan atau larangan-larangan Al-Quran. Fal maqsud minal hadis, maka adapun yang dituju daripada hadis, al-haddu, yaitu mendorong, ala hadal makna, atas ini makna, la, tidak, ala mujarradi hifdih, atas melulu menghafalkan Al-Quran. Idla jadwa lahu kama huwal musyahad, karena la jadwa, tidak ada samar, lahu, bagi man, kama huwal musyahad, bagi Al-Quran, ya, bagi Al-Quran, kama, seperti perkara, huwa, yang ada pun, ma al musyahad, yaitu disaksikan, fi kathirin
min hufadhihi, di dalam orang banyak, min hufadhihi, nyatanya dari penghafal-penghafal Al-Quran, hatta sehingga inna katsiran min ammatil mu'minin, sungguhnya orang banyak dari mayoritas orang mukmin, ahsanu, yaitu lebih baik minhum daripada hufadz, bikathirin, hal yang lebih banyak, dinan agamanya dan ilmunya, intaha fil kaukabil wahaj, intaha fil kaukabil wahaj. Artinya yang dimaksud hamilul Quran, hafidul Quran juga adalah orang yang menghafal Al-Quran, mengerti Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran. Ini yang paling paling ditekan. Kalau dikatakan hafidul Quran, yang qara Al-Quran, baca Al-Quran, hanya membaca saja sehingga tingkatannya tinggi seperti itu, maka tidak sesuai dengan realita. Orang yang hafal Quran tidak mengamalkan isinya, ini tidak masuk, kata beliau ini, kata Imam Sanusi ini. Kenapa? Karena ternyata banyak orang yang tidak hafal Quran tapi tahu membaca dan paham maknanya, mengamalkan, itu lebih baik agamanya, kehidupannya, daripada orang yang menghafal Al-Quran tapi yang menghafal Al-Quran itu tidak tahu isi dan tidak bisa mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Maka yang dimaksud hamilul Quran, hafidul Quran, qari'ul Quran di dalam banyak hadis, khususnya di hadis ini, adalah orang-orang yang membaca Al-Quran, mendalami maknanya dan mengamalkan isinya. Ja'a fid Darimi, ada di dalam kitab Sunan Ad-Darimi rahimahullah, an Ali radhiyallahu anhu qala, ini kata Sayyidina Ali, minan nas man yu'tal iman, yaitu sebagian daripada manusia adapun orang yang diberikan man akan iman, wala yu'tal Quran, dan tidak diberikan man akan Al-Quran. Wa minhum man yu'tal Quran, dan yaitu sebagian daripada annas adapun orang yang diberikan man akan Al-Quran, wala yu'tal iman, dan tidak diberikan man akan akan iman. Wa minhum man yu'tal Quran wal iman, dan yaitu sebagian daripada annas adapun orang yang diberikan man akan Al-Quran dan iman. Wa minhum man yu'tal Quran walal iman, dan yaitu sebagian daripada annas adapun orang yang tidak diberikan man akan Al-Quran dan tidak akan iman. Tsumma daraba lahum mathala, kemudian mengumpamakan atau membuat Ali lahum bagi mereka semua, masalan akan perumpamaan. Qala, Ali berkata Ali, fa amma man utiyal iman, maka adapun orang yang diberikan man akan iman, walam yu'tal Quran, dan tidak diberikan man akan Al-Quran, fa mathaluhu mathalut tamrah, maka yaitu adapun umpamanya man, yaitu umpamanya tamrah, korma, hulwatut ta'mi, manis rasanya, la rihalaha, tidak ada aroma bagi ya tamrah. Wa ma mathalul ladzi utiyal Qur'an, adapun umpamanya orang yang diberikan man akan Al-Qur'an, walam yu'tal iman, dan tidak diberikan man akan iman, fa mathalul asah, maka yaitu seperti kayu asah. Kayu asah, asah ini kayu atau bunga asah. Asah ini kalimat lain daripada raihana. Thayyibatu, fa mathalul asati thayyibatir rihi. Ar-rihi kurang ya-nya di situ ya. Ar-rihi. Tambah ya. Ini cetakan pertama biasalah. Wa mathalul asa thayyibatir rihi, baik atau harum aromanya, mur roti at-ta'mi, pahit rasanya. Wa man ladzi utiyal Qur'an, adapun orang yang diberikan man akan Al-Qur'an dan iman, fa mathalul utrunjah, maka yaitu seperti umpamanya utrunjah, maka yaitu seperti utrunjah. Thayyibatir rihi, harum aromanya, hulwatit ta'mi, atau thayyibatur rihi hulwatut ta'mi, harum aromanya, manis rasanya. Wa man ladzi lam yu'tal Qur'an, adapun orang yang tidak diberikan man akan Al-Qur'an walal iman, fa mathaluhu, maka yaitu adapun umpamanya man mathalul hamdalah, yaitu umpamanya hamdalah, murratut ta'mi, pahit rasanya, la rihalaha, tiada aroma bagi ya hamdalah. Wal asa, adapun al asa ismun akhar, yaitu nama lain lirraihana, bagi raihana. Wallahu a'lam. Amma Abu Musa, adapun Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, fahuwa, maka yaitu adapun Abu Musa, min ashabin Nabi, yaitu sebagian daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzina ja'u,
orang-orang yang datang alladzina min ardil Yaman, dari negara Yaman, li ajlil Islam, karena tujuan Islam, atau datang mereka ma'a qaumihi, jadi alladzina, yani alladzina ata, datang mereka yang bersama Abu Musa, ma'a qaumihi, beserta kaumnya. La, ini tidak mungkin atau, ini tidak mungkin atau, di ata saja ya, ata, ata ata datang Abu Musa beserta kaumnya Abu Musa minal asy'ariyin nahwa khamsin rajulan, ali upamanya 50 orang, fi safinatin, di dalam satu perahu, fa'alqathumur rihu, maka menghempas atau membuang akan mereka apa ar-rihu, apa angin, ilal Habasyah, ke negeri Habsyah, fawafaqu khuruj Ja'far, maka bertepatan mereka akan keluarnya Sayyidina Ja'far wa ashabih, dan teman-temannya Ja'far, minha, dari Habasyah, fatau, maka datang ya Abu Musa wa qaumuh ma'hum, beserta Ja'far wa qaumi, wa qadimas safinatani ma'an, dan datang apa dua perahu, ma'an, bersamaan, safinatu Ja'far, perahunya Ja'far, wa safinatul asy'ariyin, dan perahunya orang-orang Asy'ari, ala Nabi, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina futiha Khaybar, ketika dimenangkan peperangan Khaybar. Wa qila, dan dikatakan, innal asy'ariyina, sesungguhnya orang-orang Asy'ari, idramathum rihuh, ketika menghempaskan akan mereka angin, ilal Habsyah, ke Habsyah, aqamu biha muddatan, maka tinggal mereka di Habsyah muddatan, akan beberapa waktu, akan masa, atau fi muddatin, di dalam masa, artinya beberapa saat lah, beberapa hari atau beberapa minggu atau berapa bulan. Tsumma kharaju, kemudian keluar mereka, ma Ja'far, beserta Ja'far, wa ashabi, dan sahabat-sahabat Ja'far, ilal Madinah, wastamalahu, dan menjadikan amil, hu, akan Abu Musa, menjadikan duta Islam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala Zabid, atas Zabid, wa Adn, ala Zabidah wa Adnin, dan Adn, wa ghairihima, dan lainnya, Zabid dan Adn, minal Yaman, dari Yaman, wa sawahiliha, dan pinggiran-pinggirannya Yaman. Walamma mata Nabi, dan sudah wafat siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, qadima, maka datang Abu Musa akan Madinah, maka sudah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qadima, maka datang Abu Musa akan Madinah. Wa syahida futuh Syam, dan menyaksikan atau hadir Abu Musa futuh Syam, akan kemenangan negara Syam. Wastamalahu Umar, dan menjadikan amil akan Abu Musa siapa Umar radhiyallahu anhu, alal Basrah, atas Basrah. Waftata'al Ahwaz wa Asbahan, dan memenangkan Abu Musa akan Ahwaz dan Asbahan. Asbahan lain dengan Asfahan, lain, ada Asfahan, ada Asbahan. Tsumma aqarrahu Utsman, kemudian menetapkan akan Abu Musa siapa Utsman radhiyallahu anhu, ala amalihi, atas amalnya, ya Abi Musa, qalilan, hal sedikit. Tsumma sarafahu, kemudian memalingkan, artinya memberhentikan Utsman hu akan Abu Musa. Wastamala, dan menjadikan amil ya Utsman akan Abdullah bin Amir, diganti. Tufiya, wafat radhiyallahu anhu, sanata 42 min al-hijrah, tahun 42 hijrah, wa huwa ibnu Nifin wa sittin, hal adapun Abu Musa yaitu umur 60 sekian. Wa hal mata bi Makkah amil Kufah, apakah mati atau wafat Abu Musa di Makkah atau Kufah, fihi, yaitu dalam mautuhu atau mautihi, adapun ikhtilaf, wallahu a'lam. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an wa mimman amila bihi wa mimman tadabbarahu ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.